Siapa kau? Kau siapa? Kami. Kita kembali pulang sebelum kita yang menang. Surat terbuka penting. Yang terhormat Bapak Jenderal TNI Andika Perkasa, Kasat TNI. Pak Andika, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya adalah Kanjeng Senopati. Saya bukan siapa-siapa. Kebetulan saya dari keluarga Kasunan Surakarta Hadiningrat, Mataram, dari Trah Pakubuwono X. Darah saya telah mengalir pejuang dan nasionalisme dari para leluhur kami. Saya dari keluarga besar ABRI TNI. Bapak dan ibu saya dua-duanya adalah perwira TNI AD berpangkat kolonel. Saya mantan komando Paskas Laskar Jihad dan kepala diklat Paskas Laskar Jihad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang anggotanya menyebar di seluruh Indonesia adalah organisasi sipil atau milisi sipil bersenjata resmi, para militer yang memiliki pengalaman dalam operasi tempur dan militer di wilayah Indonesia Timur. Dahulu diakui Paskas Laskar Jihad Ahlus Sunnah seperti mitra TNI Polri dalam membantu TNI Polri untuk membantu operasi penumpasan separatis RMS Ambon dan Poso. Sehingga TNI Polri dalam operasinya tidak terkena sanksi HAM karena bersama dengan Laskar Jihad. Itulah salah satu strategi agar TNI Polri aman tidak terciduk HAM. Dan sekarang Laskar Jihad LJ sedang mencair, tidak eksis. Namun bila diperlukan suatu saat, LJ bisa saja saya munculkan kembali ke permukaan. Laskar Jihad di bawah pimpinan Panglima Laskar Jihad almarhum Ustaz Ja'far Umal Tholib adalah guru saya dan saya adalah ajudan beliau saat di medan operasi. Beliau adalah sahabat dekat dengan Bapak Hendro Priyono. Pak Hendro dulu pernah menghibahkan tanahnya untuk pondok Ustaz Ja'far di Jogja. Dulu, pemerintah dan TNI Polri sangat berterima kasih dan terbantu oleh keberadaan Paskas Laskar Jihad dalam membantu tugas TNI Polri menghancurkan kelompok separatis. Pasukan kami terbiasa bergerak dengan cepat, tidak lebih dari 3 tahun gerakan separatisme Ambon Poso dapat kami padamkan. Saya hanya ingin menyampaikan pesan dan nasihat yang baik dan bijak. Karena mungkin suara saya mewakili sebagian atau seluruh rakyat dan juga mewakili suara dari berbagai keraton dan kerajaan Nusantara di Indonesia. Karena kami sering mengadakan pertemuan silaturahmi Trah Raja-Raja Nusantara. Karena yang saya tahu, hanya Bapaklah di antara petinggi TNI yang diharapkan yang semoga masih bersikap bijaksana dapat mendengar suara hati nurani kami dan aspirasi suara rakyat. Terima kasih Pak Andika, karena sampai hari ini TNI masih dipercaya oleh rakyat. Rakyat semakin bertambah cinta dan simpati dengan TNI. Mohon dipertahankan sikap yang ramah dan simpatik dari TNI. Tolong pertahankan jalinan yang indah ini antara TNI dan rakyat sampai saat ini. Bravo TNI. Karena rakyat kemana lagi akan meminta perlindungan dan keamanan kalau bukan kepada TNI. Karena itulah, tetap jaga suara hati nurani rakyat dan aspirasi rakyat, karena rakyat yakin TNI akan selalu bersama rakyat dan selalu membela kepentingan rakyat. Pak Kasat, yang saya tahu, TNI adalah institusi aset milik rakyat, pengayom rakyat, membangun bersama rakyat dan bekerja untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, TNI adalah termasuk aset termahal milik rakyat dan milik negara, dan TNI itu bukan aset segelintir penguasa. Tugas TNI hanya untuk melindungi kepentingan rakyat dan kepentingan bangsa dan negara. Itulah yang nomor 1. Kasat, ketahuilah, saat ini nama TNI sudah harum bagaikan bunga kusuma yang wangi. Karena TNI benar-benar komitmen independen, netral di lapangan sebagai alat negara untuk melindungi, mengayomi rakyatnya, dan inilah bukti di berbagai kasus aksi-aksi rakyat dan mahasiswa, maka dijagalah, jangan sampai dihianati, Pak. Saya mengharapkan dari sebelah coklat juga bisa bersikap demikian seperti TNI saat ini. Tapi untuk saat ini masih jauh dari harapan. Pak Kasat, kemuliaan dan kewibawaan TNI akan semakin jelas terlihat apabila TNI dijadikan sebagai alat negara dan bukan alat penguasa. TNI memang ditakdirkan sebagai pembantu untuk menjadi abdi dalam negara dan bukan untuk menjadi pembantu abdi dalam penguasa.
atau presiden. Masalah nanti apakah jadi pelantikan atau tidak, itu adalah urusan politik, bukan urusan TNI. Biarkan rakyat, mahasiswa dan DPR ribut soal presiden. Peran TNI kawal saja negara agar NKRI aman dari kelompok separatis yang ingin lepas dari NKRI. Itu tugas TNI yang utama. Pak Kasat, ketahuilah, siapapun presidennya dan siapapun penguasanya, Anda tetap TNI yang memiliki peluru, yang memiliki senjata, dan memiliki pasukan angkatan perang bersenjata. TNI harus bersama rakyat dan kawal rakyat, itu hukumnya sudah fardu ain. Pak Kasat, TNI masih dapat hidup walaupun tanpa presiden. Tapi TNI tak akan dapat hidup bila tanpa rakyat. Dan keberadaan rakyat adalah sebagai balance, penyeimbang dan pengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah. Apa jadinya? Jika suara hati nurani rakyat dibelenggu dan dikebiri, maka siapa lagi yang bisa mengontrol pemerintah? Pak Kasat, tolong dengar suara kami, karena mungkin saya mewakili dari rakyat dan suara-suara orang yang tidak berani bersuara kepada Anda. Rakyat berharap TNI masih bisa mengayomi rakyat setelah Pak Polisi terbukti gagal menjalankan fungsinya sebagai pengayom sipil. Memang, sebijak-bijaknya hukuman, kalau hanya masalah kasus komen penusukan Wiranto, sanksinya adalah dengan memberi tahapan. Sanksi peringatan pertama seperti arahan dan pembinaan, jika dilakukan lagi dengan diberi peringatan kedua dan seterusnya, bukan langsung copot, disel, istrinya diseret ke peradilan umum. Apa yang mau dipertontonkan dan diambil nilai positifnya dari peristiwa ini? Apakah supaya terkesan tegas? Begitukah? Akhirnya, institusi komandan digambarkan hanya sebagai penebar teror kepada seluruh korps TNI dan istri-istrinya dan keluarganya. Inilah keadaan psikologi keluarga TNI yang terjadi di lapangan saat ini. Dan kondisi ini memprihatinkan. Di mana rasa empati dan simpati mereka kepada Bapak berkurang drastis. Intinya, agar keluarga TNI itu tutup mulut, menutup mata dan masa bodoh atas semua keanehan di negeri ini. Lantas, jika urusan beda suara dan pendapat saja dikenai sanksi berat, bagaimana ini katanya negara demokrasi? Lalu, bagaimana dengan kondisi kasus di Papua, separatisme di sana? Para pembantai umat Islam dan pendatang tidak ditindak tegas. Dibiarkan saja sampai hari ini. Lalu, apa tidak cukup alasan untuk dicopot petinggi AD di sana karena dipandang gagal mengamankan wilayah? Pak Kasat harus mengetahui bahwa telah terjadi stereotip buruk jenderal-jenderal pensiunan seputar istana dipandang kalangan penghuni tangsi militer di seluruh Indonesia. Kalau saya boleh jujur, sesungguhnya mereka tidak ada rasa simpatik terhadap Jenderal Wiranto, Jenderal Luhut, Jenderal Hendro Priyono, Jenderal Muldoko, dan jenderal-jenderal pensiunan lainnya. Itu harus diakui, Pak. Tapi mereka lebih memuji dan simpati kepada Jenderal Prabowo, Jenderal Joko Santoso, Jenderal Kiflan Zen, dan Jenderal Sunarko. Semakin tokoh-tokoh itu ditangkap, maka semakin meledak dan kuat rasa peduli dan simpati mereka. Bahkan telah membangkitkan jiwa korsa mereka. Ingat Pak Kasat, para penghuni tangsi militer di seluruh wilayah Indonesia semakin antipati dengan Jokowi, manakala Sunarko, mantan Danjen Kopassus, ditangkap atas tuduhan makar yang seharusnya cuma sebagai saksi malah dijadikan sebagai tersangka. Ketika ia ditangkap, Danjen Kopassus ini bahkan sampai mengeluarkan peringatan agar seluruh anggota Kopassus yang siap bergerak itu tetap berada di dalam asrama pasukan. Untuk meredam gejolak di TNI, maka sejumlah pensiunan jenderal yang jadi menteri menjadi penjamin Sunarko dan Tito Karnavian akhirnya melepaskan dia dari tahanan. Ini sudah warning pertama, Bapak. Tapi perasaan itu seperti bara terpendam yang langsung bisa menjadi api berkobar-kobar ketika ada pemantiknya. Dengan adanya kasus pencopotan Dandim dan istrinya diseret ke pengadilan umum, ini justru yang menjadi pemantik kembali ke permukaan. Justru memunculkan rasa simpatik, kepedulian seluruh rakyat Indonesia, tidak kalangan tangsi TNI saja. Yang kedua, pasang suami istri TNI itu malah kebanjiran tag dukungan simpatik dari jutaan para netizen. Mungkin Panglima TNI saja yang tak paham tupoksi TNI karena berdeklamasi hanya untuk melindungi kepentingan penguasa, Pak Jokowi. Berarti untuk TNI tingkat level ke atas sudah tidak sesuai dengan SOP. Pasti ada yang keliru di sini.
Pak Andika, ada pesan yang penuh hikmah, mohon kiranya pesan Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman diingat dan diwujudkan oleh Bapak sebagai petinggi TNI. Walaupun negara hiruk pikuk politik, maka satu-satunya milik bangsa dan rakyat yang tetap utuh adalah TNI. Tolong dijaga hak-hak aspirasi hati nurani rakyat, dijaga harta dan keluarganya, jangan sampai terzolimi. Dan tolong dijaga harta dan darah mereka jangan sampai ditumpahkan. Dan saya, Kanjeng Senopati hanya berpesan, Pak Andika, baju, pangkat dan tanda jasa yang Anda pakai suatu saat akan lepas dan kembali. Bapak masih muda dan pergantian masih banyak waktu. Berpihaklah kepada kepentingan bangsa dan rakyat sendiri sebelum terlambat. Insya Allah, rakyat dan bumi pertiwi akan mendukungmu. Karena wujud dan pembuktian dari Sumpah Prajurit dan Sabta Marga adalah TNI adalah sebagai alat negara mengabdi untuk kepentingan rakyat. TNI bukan alat kekuasaan untuk kepentingan penguasa. Semoga Pak Andika mengerti pesan-pesan spiritual saya. Karena saya menulis ini dengan pandangan batin, hati-hati dalam membawa-bawa negeri Indonesia ini. Semoga Bapak selalu dalam perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Kanjeng Senopati, KRMH Tommy Wibowo, Windra Dingrat SE.